bersyukur atas Roh-Mu yang tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami, melingkupi kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia karena anggur baru telah tercurah di tempat ini. Kudus
berdiri. Kita mau merayakan kenaikan Tuhan kita, karena Dia telah naik. Rayakan, Yesus rayakan. Sebentar kita akan memberikan sebagian berkat Tuhan yang ada pada kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu Dian dengan kasih Kristus berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan pagi hari ini, dan terlebih Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, sucikan kami untuk kami boleh menerima Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh menerima perjamuan suci-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan berikan sebagian yang ada pada kami Bapa. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi, biar kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang memberi, yang belum bisa memberi. Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankan dan mengelolanya. Berikan roh hikmat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Darahnya berkuasa, ingat kelemahan.
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya akan jadi sia-sia. Kita mau tetap berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah jadikan setiap kehidupan kita indah pada waktunya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Silakan anak-anak maju ke depan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima Silakan Pak Didit. kasih pada Pak Agus. Doakan anak-anak ini. syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Ayo Jojo, silakan maju ke depan. Doakan anak-anak. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Mari para orang tua, kakek nenek, kita satukan hati kita. Kita mendoakan anak-anak kita pada saat ini. Biarlah anak-anak kita senantiasa bisa menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan.
Mari satukan hati kita. Bapa yang di surga, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau tahu ketidakmampuan kami Tuhan untuk membimbing anak-anak kami dan cucu kami. Tapi kami mohon pimpinan daripada Engkau sendiri untuk anak-anak kami dan cucu kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak ini. Senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari orang-orang jahat. Engkau angkat derajat mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi yang dari surga di dalam pendidikannya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, yang senantiasa akan memberkati anak-anak ini. Berkati anak-anak ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah tercurah atas anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk orang tua, kakek neneknya yang mengasuh anak-anak ini. Dan berikan hikmat, akal budi dan kesabaran. Terlebih cukupkan apa yang menjadi keperluannya untuk sekolahnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tim PAW, tim musik, OCD, kolektan semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum bisa memberi, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Selamat datang Pak Kim. Ya, Tuhan berkati untuk beribadah bersama-sama dengan kita segalanya. Maaf saya tadi kok sampai masih terlalu fokus ya. Saya manggil Pak Agus ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita segalanya pada pagi hari ini dengan firman-Nya. Kita akan kembali bahas tentang kenaikan Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11 ya. Mungkin ayat ini seringkali kita baca bersama-sama, seringkali kita tiap hari mungkin baca. Tapi pada saat ini kita akan baca bersama-sama. Saya akan ayat yang ke-9, Bapak Ibu 10, 11 sama-sama. Okay? Mari kita bangkit berdiri segalanya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Silakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, siapapun ya pasti merasa susah atau kehilangan ya saat ditinggal orang-orang yang dikasihi ya. Demikian dengan murid-murid Tuhan ya. Waktu mengerti bahwa Yesus akan naik ke surga, muridnya ini sangat susah ya. Murid-muridnya Tuhan sangat susah. Nanti gimana ya? Kan saya ini para murid-muridnya kan tidak ada yang membimbing dan seperti itu, dan banyak hal yang dikhawatirkan oleh para muridnya. Ya. Siapapun kita ya pasti sangat kehilangan. Tapi satu perkara, dengan kenaikan Tuhan ke surga, maka itu menjadi sukacita bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia apa? Dia naik ke surga apa diam? Kemarin firman Tuhan gimana? Menyediakan tempat untuk kita
dan juga akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sangat bersuka cita, sangat senang saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Karena Tuhan enggak naik begitu saja, enggak. Tapi beliau menyediakan tempat untuk kita sekaliannya. Dan satu hal, dia akan mengirimkan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Orang-orang yang percaya, Roh penolong. Saat kita mengalami satu kekalutan di dalam setiap manusia, pastilah ya namanya dalam rumah tangga yang masih bujang-bujang ini seringkali mengalami satu namanya masalah. Ya, tapi satu perkara. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, saya akan bahas ada 5 hal ya yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya, sehingga Tuhan dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan lihat bagaimana. Yang pertama, kelahiran Tuhan di sorga sebagai anak manusia. 5K ya, ada 5K. Yang pertama, K pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. K yang kedua, kematian Tuhan Yesus disalib sebagai penebus dosa kita. Sebagai penebus dosa kita, dia mati di atas kayu salib. K yang kedua untuk menebus dosa kita, yaitu kematiannya. K yang ketiga, apa kira-kira? Kebangkitan. Ya, kebangkitannya dari antara orang mati. K yang keempat, silakan, kenaikannya ke surga. Sekarang ini kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak orang sukacita karena Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya itu atas kita. K yang terakhir, monggo. Kedatangannya yang kedua kali. Ya. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kedatangannya kedua kali ke dalam dunia untuk menjemput kita sebagai orang-orang yang setia kepadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bangga mempunyai Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita. Dia mengerti apa yang menjadi keluhan hidup kita. Siapa yang tidak pernah susah? Ya. Gak ada ya. Sukacita terus rasanya, aduh dapat berkat terus. Ya. Enggak juga ya. Orang katakan bahwa kita menghadapi masalah pun kita harus tetap bersuka cita, harus tetap ada damai. Saya katakan kepada saudara seiman ya yang di Singapura, ya, tetap bersuka cita. Menghadapi penyakit yang seperti ini tetap bersuka cita. Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dengan bersyukur, maka pertolongan Tuhan itu akan nyata di dalam setiap kita yang mampu bersyukur. Ya, seringkali kan kita tidak bisa bersyukur ya saat kita menghadapi sakit, penyakit yang berat atau masalah yang terlalu berat ya. Seringkali yang terjadi adalah di dalam mulut kita ini keluar ya, rasanya Tuhan kok gini ya, padahal aku ini sudah setia sama Tuhan. Kenapa Tuhan masih berikan saya ujian? Mengapa ini penyakit tidak sembuh-sembuh? Ya. Saudaraku percaya, ya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, ya Dia lahir ke dalam dunia ini untuk kita segalanya. Bukan untuk orang Kristen aja loh ya, Dia lahir ke dalam dunia. Tapi untuk semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Tapi orang-orang kan gak suka ya.
Kalau lihat kemarin minggu ya, ini enggak tahu ya, minggu yang lalu ya Kak. Ini meneng gereja ini dilempari dengan batu ya. Lalu Bu Ika itu siapa ya? Terus kita enggak banyak ngomong ya, Pak Yoni langsung laporan ke yang punya rumah yang di depan, langsung diparani. Sampai sekarang diem enggak. Jadi kita enggak bisa melawan ya, enggak bisa melawan, tapi atasannya dulu ya yang dikasih tahu, maka semua itu akan beres ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 26 ya. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Kematian tubuh atau maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan ya membawa hidup kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Dosa sudah dikalahkan, tapi seringkali manusia kan seperti ini ya. Saya kan sudah ditebus sama Tuhan ya. Saya ya maunya sendirilah, wong saya ini sudah ditebus Tuhan, kan saya sudah disucikan Tuhan. Jadi saya mau melanggar lagi, ya Tuhan enggak masalah, karena jangan sampai saudara kena sekali selamat tetap selamat loh ya. Ya. Kita diselamatkan ada namanya tindakan ya. Kita harus seperti apa? Jangan sampai kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus ya, kita kembali lagi untuk berbuat dosa. Hidup di dalam kubangan maut. Seperti babi kembali kepada kubangannya, anjing menjilat mutahnya. Inilah orang-orang yang tidak mensyukuri akan kematian Tuhan. Maut itu sudah dikalahkan, sehingga hidup kita ini bebas sebetulnya dari maut. Ya. Tapi kita seringkali, bukan kita ya, orang-orang seringkali kalau di sini mah baik-baik gitu ya orangnya, haleluya, puji Tuhan ya, tidak mau melakukan dosa lagi, amin, amin. Ya. Jangan sampai kita yang sudah ditebus oleh Yesus dari dosa hidup kita, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Maut tidak ada lagi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita kembali lagi berbuat dosa, selingkuh lagi ya. Jangan. Ya. Itu menjadi beban. Beban hidup kita sendiri. Enak orang selingkuh. Aduh, engko nek konangan anakku ya apa? Engko nek konangan suamiku ya apa? Engko nek konangan istriku ya apa? Engko nek konangan tonggoku ya apa? Enak? Enggak. Enggak enak. Di dalam dirinya pasti ada namanya satu ketakutan. Ya. Jadi yang sudah ya diangkat oleh Tuhan, jangan kembali lagi kita ke dalam kubangan. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Galatia 6, yang pertama tadi kematian tubuh ya. Yang lanjutnya Galatia 6 ayat 7 dan 8, silakan. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Ya. Allah jangan sampai ya saya sudah bilang tadi, sekali selamat kan selamat ya, walaupun saya berbuat dosa saya selamat. Tidak. Sekali lagi, jangan menyalahgunakan firman Tuhan. Ya.
Jangan sampai saudara ngomong sekali selamat tetap selamat, walaupun saya berbuat dosa saya tetap selamat. Tidak. Yang sudah diselamatkan kembali kepada dosa, dia akan dihukum. Apa yang ditabur dia akan menuainya. Menabur daging, dia akan menuai daging juga. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai menyalahkan siapapun. Ya. Mari kita koreksi diri masing-masing. Ya. Saya ini kalau dengar ada orang selingkuh, punya suami, punya istri, punya anak, aduh ngeri rasanya ya. Karena apa yang akan dia tabur nanti akan dituai anak-anaknya. Apa yang dituai, apa yang ditabur pasti akan dituai. Mari Bapak Ibu yang dikasih, yang kedua. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Memberi, ya, dia naik ke surga, dia memberikan pengharapan yang pasti. Silakan Pak Yeri, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin, haleluya. Saya akan baca kembali, ulang ya. Ayat yang ketiga. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dia naik ke surga untuk memberikan pengharapan kepada kita. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu katakan seperti ini, duh melok Tuhan lapo sih ya, kan enggak ada apa-apa nih. Jangan. Pengharapan kita yaitu di surga. Dia sudah menyediakan tempat untuk kita, untuk hidup kita sebagai anak-anaknya. Dia menyediakan tempat untuk kita. Jadi ada pengharapan yang pasti. Kan dalam dunia ini tidak ada pengharapan yang pasti. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan yang pasti. Kita disediakan tempat di surga. Aduh jangan wes aku jok mati dhisik ya. Ya apa? Kan kita nggak tahu ya umur kita sampai berapa. Ya. Tapi kita sudah punya pengharapan. Yaitu di dalam Yesus Kristus dia naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita segalanya. Yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Menyediakan tempat bagi kita, ya. Tadi yang memberikan pengharapan, sekarang menyediakan tempat bagi kita yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin, luar biasa nih. Tadi pengharapan kita ada di sana. Dan Tuhan menjanjikan untuk kita, Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan bahwa ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Jadi kalau murid-muridnya dia susah, kenapa sih Tuhan kadek naik barang ya, dia sampai memandang ke langit, ya apa sih nanti kita seperti apa ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan bersukacita. Ya. Ada 5 hal ya yang Tuhan janjikan untuk kita. Yang tadi yang pertama apa? Kematian tubuh. Ya, kita sudah dikuduskan. Dan yang kedua ada pengharapan yang pasti. Yang ketiga menyediakan tempat bagi kita ya di rumah Bapa yang kekal. Yang keempat, saya cepat aja karena ya
memberikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16, silakan. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ini ya yang menjadi kebanggaan kita. Aku akan minta kepada Bapa. Yang minta siapa? Tuhan Yesus, Bu. Ya, minta kepada Bapa supaya mengirimkan Roh Kudusnya untuk kita. Ya. Untuk kita sebagai roh penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Dia akan minta kepada Bapa, ya, untuk memberikan roh penolong kepada kita, untuk menyertai kita. Jadi saat kita di dalam kondisi apapun juga, ya, kita enggak perlu takut karena Dia menyertai kita. Ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, enggak. Kalau orang tua dunia mungkin masih ada yang kejam, ada yang mukuli anak seenak-enaknya, ya, lalu membantai anaknya. Tapi Tuhan enggak, ya. Dia Tuhan penuh kasih, Dia Tuhan yang senantiasa memberikan Roh Kudusnya yang menyertai hidup kita. Orang tua kita enggak bisa menyertai kita kemanapun kita pergi. Anak-anak kita enggak bisa. Tapi Roh Kudusnya yang menyertai kita kemanapun kita melangkah. Ya, di pekerjaan, di sekolah, di rumah, atau belanja, atau masak, ya, Tuhan tetap menyertai kita. Ibu pernah bingung nyasa, masa opo to enak iki yo, masa iki arek-arek gak gelem, masa iki gak gelem. Ya seringkali kan kita para wanita, ya, ibu-ibu ini bingung masak, ya. Tapi minta hikmat sama Tuhan, ya. Tuhan aku masak apa toh dina iki ya. Sing gampang-gampang aja, sing simpel-simpel. Karena Tuhan menyertai hidup kita masing-masing. Yang ke Roh Kudusnya itu yang menyertai kita. Satu, Kisah Rasul Pak Yeri. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di rumah sendiri, keluarga kita sendiri, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pak Kim kan misi ya. Kira-kira kita wani enggak bersaksi seperti, karena kita kan sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kira-kira wani kayak Pak Kim bersaksi kepada orang-orang? Aduh nanti dulu deh, daripada aku dilempari batu. Pak Kim takut, enggak tahu ya. Misi ini mengabarkan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tapi kita seringkali takut ya untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain, mungkin dengan tindakan kita. Dengan tindakan kita ini sudah bersaksi. Tindakan yang bagaimana? Yang baik, yang benar, yang diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasanya, yaitu Roh Kudus, untuk menopang kita, untuk membantu kita. Kira-kira ya apa ya? Dengan ucapan kita ini bukan kita yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang menyertai kita. Puji Tuhan. Ya. Jadi yang keempat adalah memberikan Roh Kudusnya untuk kita boleh menjadi saksi dan kita menjadi berkat bagi orang lain, dan Dia senantiasa akan menolong kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Aduh ojo ada yang ujung bumi. Sudah jadi berkatkah kita di dalam keluarga?
Sudah menjadi saksikah kita di tengah-tengah keluarga atau di tetangga sekitar kita atau yang jauh, ya Lumbang atau gimana gitu ya. Ojo ke seluruh bumi kadoan, biar Pak Kim aja yang ke seluruh dunia ya. Karena kita diberikan karunia Tuhan itu masing-masing ya. Kemarin Bu Ike yang khotbah masing-masing. Ya. Puji Tuhan. Yang terakhir Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Silakan Pak. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Kita bahas dari Kisah Rasul ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ya. Hai orang-orang jemaat Nasaren, mengapakah kamu terus menatap ke langit? Ya. Dia yang naik ke surga, dia akan turun seperti itu juga. Datang yang kedua kalinya. Kita tahu Tuhan datang yang kedua kali? Enggak tahu lah ya. Jadi kemarin minggu yang lalu ya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 Tuhan Yesus akan datang. Ternyata sampai sekarang enggak datang. Enggak ada yang tahu ya. Tuhan datang yang kedua kalinya itu enggak ada yang tahu. Anak aja enggak tahu. Yang tahu cuma Bapak. Mari Bapak, Ibu yang saudaraku yang dikasih Tuhan. Yakin kalau dia naik ke surga, dia juga akan datang seperti itu. Kita yakin dan percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa tahu setiap hidup kita masing-masing. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 yang terakhir ini. Cepat aja nanti kita akan langsung doa penyembahan kembali ya. Pasal 5 ayat yang ke-10. Oh sana mati. Ayo ya ada ya. Ayat 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Amin. Masing-masing orang akan menerima upahnya, baik yang jahat, baik yang baik. Mari kita melakukan yang baik. Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Apapun masalah kita Tuhan yang penuh dengan kasih, dia mampu memberikan pertolongannya untuk kita sekalian. Saat pagi hari ini, Tuhan pun juga mampu, ya mau memberikan Roh Kudusnya untuk hidup kita. Asal kita membuka hati untuk dia. Kemarin ada ibu yang kata kok cepet ya. Enggak seperti yang pertama. Mari kita lanjutkan supaya Roh Kudus itu boleh menjamah hidup kita dan masuk di dalam hati kita. Kita melanjutkan. Ya, Roh Kudus itu boleh senantiasa berperan di dalam hidup kita. Pribadi, lepas pribadi. Puji Tuhan, Tuhan berikan satu pertolongan yang luar biasa kepada kita kesal. Apa tadi Pak Yani? Hatiku tenang berada. Tolong itu mati. Saya enggak hafal soalnya. Nanti setelah perjamuan kudus kita lanjut doa ya. Hatiku tenang berada dekatmu,
hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan hatiku tenang berada di Hatiku tenang berada. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan satu ketenangan yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Silakan melayan perjamuan sunyi. Kita akan bangkit berdiri segalanya. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Kau sudah naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Yang tidak layak ini Kau layakkan untuk kami menerima kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, atas kuasa-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami layak untuk kami duduk di sebelah kanan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima akan anugerah yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berkaryalah dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup kami Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima akan sakramen perjamuan kudus. Kau suci kuduskan, layakkan kami untuk kami menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, sehingga ini menjadi berkat bagi kami
untuk kami mengiring Engkau Tuhan semakin hari semakin dekat akan Engkau, dan Engkau menguatkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami setiap kami tanpa terkecuali, agar kami menerimanya dengan sukacita, dengan berkat yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan tadi pujian tadi. Hatiku tenang. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Sehingga perjamuan kudus ini bisa menjadi berkat. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang di dalam permasalahan apapun, Tuhan berikan satu pertolongan pada kita segalanya. Terima kasih Bapa, kuduskan, layakkan kami. Kita angkat setinggi kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang sudah kita minta berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pegang anggur kita angkat setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang sudah minta-mintakan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Kita minum dengan percaya. Pertolonganmu. Silakan saudara duduk. Kita akan lanjut. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa duduk bersama-sama. Hatiku tenang berada di dekatmu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang biara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian sudah tidak sanggup untuk menghadapi keadaan dunia. Tapi jangan putus asa. Percayalah kepada Tuhan. Dia yang memberikan pertolongan, Roh Kudusnya itu yang memampukan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Buka hati Bapak Ibu. Pertolongan. Kita yakin pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita.
kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas hidup kami, keluarga kami dan semua yang kami kasih. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi terang dan garam di dunia ini. Semoga apa yang kami lakukan memuliakan nama-Mu dan memuji berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus. Kami sadar Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mujizatnya terjadi di gereja ini. Pakailah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih pelayanannya untuk Ibu Gembala dan Pak Kim. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Pelayanannya akan semakin heran di hadapan Tuhan. Sebentar tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman-Mu tersebut boleh tertanam dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kami serta bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, namun firman-Mu tetap berbicara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga telah melaksanakan perjamuan suci, kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang menjalankannya, juga yang akan mengelolanya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darah-Nya. Kau terlepas dari dosa, caranya berkuasa, caranya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, caranya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Kau terlepas dari dosa, caranya berkuasa, caranya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, caranya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Darah anak domba. Darah Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Yang pertama, hari Selasa pukul 6 sore kembali ada menara doa di tempat ini.
Kita mau bersama-sama berdoa, kembali meminta curahan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Lalu yang kedua ada ibadah raya Minggu pukul 6 pagi di tempat ini jam 6 pagi. Setelah ibadah, kita akan belajar bersama tentang penginjilan yang akan dibantu oleh tim dari Korea. Maka dari itu semua jangan kesusu pulang dulu. Mari belajar bersama untuk penginjilan minggu depan, bukan minggu ini. Kembali lagi dari tim dari Korea. Ibadah raya Minggu pukul 6 pagi. Setelah ibadah raya, kita akan belajar bersama tentang penginjilan yang akan dipandu oleh tim dari Korea. Maka dari itu jangan kesusu pulang dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar bersama-sama tentang penginjilan. Lalu yang ketiga ada ibadah sekolah minggu pukul 6.30 atau setengah 7 pagi. Demikian pengumuman dari kami. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan El Shaddai. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati. Berkati Pak Kim, rombongan yang minggu depan akan mengajar kami untuk cara penginjilan. Tuhan tolong semuanya. Baik tamu yang dari Surabaya, Tuhan juga akan berkati. Terima kasih Bapak. Tuhan kami berdoa untuk Bu Tuti yang masih belum sehat. Oh Tuhan, pasca operasi, biarlah Tuhan kami hanya berdoa, mohon kemurahan-Mu supaya Bu Tuti boleh kembali, oh Tuhan, sehat sehingga bisa bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Engkau. Para lansia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari surga supaya tidak pikun Tuhan. Kau senantiasa tolong pada lansia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Tuhan setiap pergumulan jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, juga keuangan, pendidikan, semuanya ditolong oleh Tuhan Roh Kudus yang memampukan Tuhan jemaat-Mu untuk senantiasa setia kepada Engkau apapun yang sedang dihadapi saat ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Anton yang Tuhan masih belum sehat. Tuhan tolong, biarlah kehendak-Mu yang terbaik untuk Pak Anton, juga Pak Haryanto yang ada di Singapura. Tuhan juga akan jamah. Kami berdoa di sini, Engkau datang di sana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Bapak Pendeta Stefanus, Tuhan juga tolong semuanya, berikan kesembuhan sehingga saat-saat akan datang boleh kembali melayani tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak mau pulang, Tuhan lindungi sertai, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4,
Baik kami yang naik tumpangan, Tuhan tolong tibakan di rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Biarlah berikan kedamaian untuk bangsa kami. Jauhkan dari segala kekacauan apapun juga, Tuhan. Karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat-umat-Mu. Para pemimpin kami diberikan roh takut akan Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat kepada anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan. Biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani rohani, berkat damai sukacita ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin.